Selamat datang di RX Channel. Ya, kali ini ada Bapak Akbar Awaludin ya. Jadi kita ingin ngobrol biasa saja. Hari ini alhamdulillah ada produk ini juga hadir. Sebetulnya nih produk juga saya penasaran sekali dan alhamdulillah saya pernah coba. Iya kak. Enak sekali. Tapi sebelum itu lebih bagus kalau kita cari tahu tentang siapakah Bapak Akbar Awaludin ini. Bapak Akbar Awaludin ini kesehariannya kalau boleh tahu seperti apa, Pak? Ya, saya penjual. Penjual apa ini? Penjual apapun yang bisa dijual. Oh, Bapak mau dijual? Bisa dong. Yang bisa kasih kontaknya ya. Tidak, ya, jadi keseharian saya itu sebagai dosen farmasi ya. Ya. Di Stiva Makassar. Bagian Farmakologi. Ya. Kalau farmakologi itu bagian seperti apa, Pak? Farmakologi itu ya adalah bagian yang mempelajari tentang santai. Bagian yang mempelajari tentang obat-obatan ya, mulai dari obatnya, nasib obatnya, nasib orang yang mengkonsumsi obatnya ya, sampai ke bagian molekulernya seperti itu kira-kira. Jadi ceritanya dosen farmakologi di bidang farmasi ya. Iya. Di kampus mana ngajarnya? Di Stiva Makassar. Stiva Makassar. Terus kenapa sampai tertarik untuk melakukan bisnis? Ini kira-kira gajinya tidak cukup kah atau apa ini? Nah, ini bentar. Awalnya saya hanya coba-coba. Itu kayak pada saat itu kayak penjahat sekali. jadi awalnya mas saya bunga kan? Korban. Ya jadi nggak tahu ya waktu itu ya, mungkin karena memang awalnya memang dari kecil suka menjual sih. Menjual. Iya, cuma waktu itu memang ada momen ketika ya, gimana ya, mestinya saya cari duit gitu seperti itu ya. Maksudnya hampa aja terasa gitu ya, hampa kehidupan kehidupan saya itu kayak hampa. Apa hubungannya hampa kalau gitu. tidak dijual? Mungkin karena hobi ya, hobi saya adalah menjual jadi. apa yang pertama kali dijual? Oke, sebelum Sambalo ini kita sempat jual kepiting ya, itu ada. Kepiting ya? Ya, ada. Apa nama produknya? Nama produknya enggak ada sih, belum ada. Cuma kita buat kepiting untuk berbagai varian rasa gitu ya, ada saus padang, ada klasik kepiting seperti itu. Pernah juga jual apel. Jual apel ya, jual apel itu waktu masih S1 saja. Nah, kemudian sambal ini ya sempat apa ya momennya waktu itu hanya cuma pikir-pikir bagaimana ya kalau jual sambal. Akhirnya saya panggil adik saya, Dek, saya bikin sambal. Kenapa pilih sambal? Nah, kepiting lebih enak kayaknya. Ya, betul sekali. Kepiting memang lebih enak, tapi sambal itu, apalagi kita orang Indonesia ya, apalagi orang Makassar, tidak bisa makan tanpa sambal. Ya. Orang bisa makan tanpa kepiting, tapi kalau sambal ciri khasnya orang Indonesia, tidak pedas, tidak enak ya. Nah, akhirnya panggil Dek, ayo coba bikin resep sambal, pasti mantap ini kalau dijual. Nah, kemudian dicoba gitu ya. Dicoba. Awalnya enggak dijual, apa dulu namanya? Dites dulu sama teman-teman. Tapi ini bukan sembarang sambal ya. Ini sambal tapi ada cuminya. Iya. Yang ini, Mas. Kakakku ini yang ada cuminya. Ini produk sambal petenya ya, oh, ada 2 produk. Ya, sebenarnya ada 4 varian. Kenapa dikasih saya kemarin cumi? Jadi kasih rasa saya. Oke. Apa perbedaannya? Ada sambal cumi, baby cumi, ada sambal bawang ya, ada sambal terasi, ada sambal pete dan mix. Nah, kalau mau di mix antara pete cumi bisa, atau sambal terasi pete bisa, dan seterusnya. Terasi dan jadi ada varian-variannya. Varian-variannya ya. Wah, patut dicoba ini. Terus namanya di sini Dapur Hits. Iya. Kenapa dikasih nama Dapur Hits?
Dapur Hits itu nama anunya apa namanya? Nama tokonya kalau mau dibilang ya, ada kita punya Instagram namanya Dapur.Hits. Di situ tempat untuk jual-jualan online-nya. Nanti bisa dikunjungi ya, Iya. Dapur Hits di Instagram. Hits. Dapur.Hits. Hitsnya pakai Z ya, Iya. bukan pakai S. Iya. Z. Z-nya 2 bukan 3 Z. Ya, nama produknya Sambal O. Produk Sambal O ini produk kedua dari Dapur Hits setelah kepiting tadi. Oke. Jadi di Dapur Hits ini ada 2 produk, dua varian ya dari Ada sambal. banyak macam sih mas. Kenapa gak panggil mas Ki? Iya, kau udah panggil Mas. Jadi kayak aneh nih, apa jiwa-jiwa salesman kok? Selesai. Iya, Iya, nama kali. orang aja. Kapan lagi? Ya. Oke. Di sini juga apa sih kelebihannya sambal ini selain dari pedasnya? Atau Iya. cuma kelebihan pedasnya saja? Ya, kelebihan utamanya itu pasti tentang rasa ya, rasa Iya. pedasnya. Pedasnya ini cocok untuk lidah Makassar, lidah Indonesia. Hmm. Tapi inovasinya di sini adalah Hmm. sambal tidak hanya sambal, tapi ada variannya gitu ya. Ada baby cuminya di dalam, ada petenya. Jadi kalau misalnya lagi malas bikin lauk, ya bisa nasi panas aja. Nasi sama sambal aja ya. Gitu. Tapi amankah ini bisa dikonsumsi oleh semua Ya, orang? oh tidak bisa semua orang. Dari masa baby bisa, enggak ya. Jadi ya alhamdulillah ini kita sudah regis ke PIRT, itu berarti sudah legal juga. Apa itu PIRT? Perusahaan industri perizinan industri rumah tangga. Perizinan industri rumah tangga. Ya, jadi sudah ada. Apa bedanya produk yang ada PIRT-nya sama tidak ada? Oke, tentunya lebih terpercaya ya yang sudah diregistrasi oleh apa namanya dinas ya, Iya. PIRT. Tentunya itu lebih aman juga karena sudah di apa namanya di dokumen-dokumennya sudah diserahkan ke dinas kayak gitu. Jadi ingat ya, sambal jadi produk yang aman itu adalah produk yang memiliki PIRT, perizinan yang sudah tercatat langsung di pemerintah ya. Ya. Terus, jadi saya mau kasih judul podcastnya ini, jangan sampai saya kasih judul gaji kurang jual sambal. Oh enggak ada. Menjual hanyalah hobi. Oh, menjual hobi. Hobi. Bukan kan? Enak saja. Ya. Jadi ya, karena tidak mungkin sekali kalau seorang dosen kurang gaji jual sambal. Enggak. Enggak ya? Ya cuma memang dari kecil suka jual-jual. Jadi Pak Akbar ini bukan hanya seorang dosen, tapi seorang usahawan. Boleh nih bisa diminum. Boleh, silakan. Memang untuk disiapkan minum. Oke. Terus sambal ini pakai pengawet tidak? Soalnya kan pasti kita mau simpan lama ini. Jadi waktu daftar PIRT sempat ditanya itu juga. Pakai pengawet enggak? Kita bilang tidak pakai pengawet. Jadi ini bisa tahan 1 bulan di dalam freezer, di dalam kulkas, tapi 1 minggu di bawah suhu ruang. Katanya tidak apa-apa, tidak pakai pengawet karena ya ada minyak dan gula. Tidak perlu pakai pengawet. Iya. Pengawet. Jadi itu juga kelebihannya karena tidak pakai pengawet. Sama dulu ya, tanpa pengawet aman, baik dari pemerintahan dan agama aman juga. Iya. Sampai sekarang saya belum tahu kalau ada pengharaman baby cumi. Baby cumi ya. Kenapa pilih baby cumi? Kenapa tidak mother cumi gitu? Ya karena ya kalau mau kasih masuk gajah di sini nggak bisa. harus baby. Ya maksudku, Ya. kenapa cumi yang besar kan bisa dipotong-potong Ya. masuk di sini? Kenapa ada babynya? khasnya memang rasa apa namanya rasa khas dari baby cumi itu memang ada lebih lain dari cumi biasa kayak gitu. Oh, ada beda rasa. Iya. Kemarin sempat ini sih mau bikin apa namanya sambal isi ikan, cuma Wah, kan itu sudah enak. iya sudah banyak ya kan. Ada sambal roa dan seterusnya. Iya, iya betul. Ini sambal baby cumi kan belum. Ya. Jadi ini kayaknya satu-satunya ya. Sepanjang pengetahuan saya sih. Ya. Ini satu-satunya produk sambal cumi menggunakan baby cumi. Tidak ada jualannya. Tena duana. Oke? Tena Ruana. Tena duana ya. Apa bahasa Makassar tidak lawan ini?
Cena, anu nah. Pokoknya ada game nih. Game. Hakim itu saya Pak. Oh, oke. Oh, ini. Kita belajar sedikit bahasa Makassar. Jadi Pak Akbar ini teman dekat saya ya, sudah seperti saudara. Iya. Kita sudah tidur bersama juga. Sudah ganti pakaian. Sudah ganti bersama. Alhamdulillah kita berdua juga sudah menikah juga ya. Iya. Alhamdulillah juga punya 2 baby. Satu. Ya. Masing-masing punya satu. Bukan, satu baby Fatima dan satu baby Cumi. Oh iya betul. Iya toh. Iya toh. Baby Cumi. Tiga sama Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Itu baby. Itu Baby Shark sana ada satu komputer ya satu Fatima. Itu Fatima. Iya, Oh. kita. Fatima suka lagu Baby Shark. Suka lihat ada tuh. Iya. Kan dia sudah melihat. Oh sudah melihat? Alhamdulillah anaknya sudah melihat. Iya. Itu kelebihan kami ya berdua ya. Sama-sama punya anak wanita. Anak perempuan ya. Cuma ini babynya baby perempuan. Ya ini waktu mau dipakai ini belum sempat dilihat jenis kelamin baby Cumi. Iya, kita tidak tahu apakah memang harus dipilih baby yang perempuan jantan atau betina. Tapi di sini bagus, tertulis saran penyimpanan tahan 1 bulan. Iya, 1 bulan dalam kulkas. Di dalam lemari pendingin, jadi jangan sampai produknya salah penyimpanan, jadi ada namanya penyimpanan dan kita harus perhatikan suhu ruangannya. Kenapa di kulkas? Karena di situ supaya kita bisa bakterinya tetap konstan, tidak ada peningkatan dari jumlah bakteri itu dan itu ada pengetahuan farmasi juga di situ Pak. Iya, ada Ya, pengetahuan farmasi. Karena ini banyak ada konsistensinya minyak ya. Iya. Susah untuk ditumbuhi bakteri. Iya. Ada Itulah. pengetahuan farmasi di sini. Iya, itulah bagusnya Pak Akbar, dia gabungkan pengetahuan farmasinya ke dalam baby Cumi. Jadi, itulah kenapa produk ini ada minyak untuk sebagai antibakterinya ya, atau penekan pertumbuhan. Ya karena ada minyaknya, jadi pertumbuhan bakteri terhambat. Iya. Oke, mantap. Pokoknya para netizen harus wajib coba ini. Ya. Ya. Kalau mau pesan bisa langsung di WA ya. Ya, ada WA-nya atau Iya. langsung pesan di Instagramnya Dapur.Hits. Dapur.Hits. Ya. Nanti saya akan simpan Instagramnya di kolom deskripsi di YouTube channel ini. Silakan langsung dikit. Ya, ini ya produknya sambal U. Pokoknya ini hanya untuk pemakaian luar. Maksudnya Maksudnya untuk pemakaian dalam. ada peringatan di Ada peringatan untuk pemakaian luar. Jangan untuk pemakaian luar, untuk di dalam maksudnya. Jangan sampai Anda mengira ini adalah produk krim, padahal bukan. Oke. Sekarang dari dosen farmakologi, Pak Akbar ini dosen yang memiliki banyak prestasi juga ya. Baru kemarin beliau sempat mengantarkan anak mahasiswanya ke luar negeri. Kemana kemarin itu? Ke Seoul, Pak. Seoul, Korea untuk lomba ilmiah, ya. Lomba apa namanya waktu itu? KYO, Korean International Youth Olympiad. Ya, Korean International Youth Olympiad. Ya, alhamdulillah, dan dari itulah kesan pertama ya, pertama kali membawa mahasiswa untuk bertarung di tingkat internasional khususnya di Korea. Alhamdulillah juga beliau juga sempat aktif ya di program kreativitas mahasiswa kemarin. Sempat membawa ke tingkat nasional Pak ya. Ya, PIMNAS. PIMNAS, Pekan Ilmiah Nasional. Jadi beliau ini termasuk dosen berprestasi. Amin. Amin amin. Oke, saya mau tanya nih, apa kekurangan sebenarnya dari produk ini? Ya, betul sekali. Yang namanya karya manusia ya Pak ya. Tidak luput dari kekurangan, jadi banyak kekurangan yang ada di sini yang selalu harus kita perbaiki juga. Karena dia kekurangan utama itu karena dia tidak punya bahan pengawet ya, berarti itu gampang untuk gampang untuk rusak, gitu ya. Sehingga untuk distribusinya kita selalu berpikir untuk tidak sampai lebih dari 1 bulan, kayak gitu. Jadi karena dia tidak berpengawet, hambatannya adalah
lama distribusinya seperti itu. Kemudian kekurangan yang lain ya karena ini berasa dibuat dari rempah-rempah asli, cabai asli ya kan. Iya. Ya, rempah-rempah cabai itu harganya fluktuatif, kadang naik kadang turun. Ya, Nah itu tidak sangat menentu ya. mempengaruhi, itu sangat mempengaruhi harga dari produk kita. Bicara masalah pengawet ini, untuk 2 produk ini kan tidak berpengawet, jadi otomatis paling lama sebulan Pak ya. Iya. Ngomong-ngomong, ini kemarin kita hampir sama jadwal menikahnya ya. Ini dari sambil ke menikah ya? Iya, kita Iya. ngobrol santai saja. Beda berapa ya? Beda 2 bulan. Beda 2 bulan. Beda 2 bulan. Tapi sebenarnya waktu itu kita lamarannya sama ya. Lamarannya 1 bulan. Iya. Berapa lama? Iya. Beda seminggu. Beda seminggu. Tapi alhamdulillah ya, dengan menikah bisa membawa perubahan, sudah terbuka jalan rezeki, bisa berbisnis sambal kembali, Iya. didukung sama istri. Iya, tentu saja. Iya. Itu ada pengaruh. Ada pengaruh. Karena sebenarnya dalam hidup ini ada 2 hal yang paling menyenangkan, yaitu pertama kita bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kedua adalah kita melakukan apa yang kita inginkan dengan orang yang kita sayang. Jadi alhamdulillah didukung penuh oleh istri. Alhamdulillah, Pak. Iya, takutnya biasa istri marah-marah kenapa lebih pilih baby cumi dibanding saya Iya. gitu kan. Kalau marah kayak gitu langsung. Heeh. Ini kan hasilnya ke Iya. Pak. Iya, betul. Jadi kan Tapi tidak, hasilnya tidak Pak. pernah marah. Iya, Istri alhamdulillah. saya baik. Iya. Apa kita ketawa? Ini kameramennya sudah ketawa dari tadi. Udah basah dah. Maksudnya lantainya basah. Iya. Ya. Nanti ya, hujan kan musim Hujan. hujan. Bapak yang nyerempet. Tidak apa-apa kita aja. Biar lebih seru saja suasana toh. Sekarang Bapaknya keringat ini. panas. Ya. Tidak apa-apa kita buat suasana memanas lagi toh. Sekarang begini. Kita kan alhamdulillah sudah terbuka jalan rezeki, Bapak sudah dengan Sambalu, saya sudah baru memulai dengan Rex Channel Studio gitu. Alhamdulillah kita sebagai laki-laki punya hobi masing-masing. Iya. Alhamdulillah juga Jalan didukung hobi oleh masing-masing. istri gitu. Tapi sebelumnya bagaimana Bapak bisa mendapatkan cintanya Bapak ini sampai hidup? Ya jarang loh ada istri yang mau mendukung. Oh gitu ya. Ya biasanya ya gitulah, tau lah perempuannya. Ibarat kayak cuaca tidak menentu, tapi alhamdulillah ini stabil. Bagi Makassar sekarang musim hujan terus, kita tidak bisa tebak. Kenapa bisa memilih ya supaya dilihat ya oleh istrinya gitu kan? Kenapa bisa memilih siapa namanya istrinya, Gina ya? Gina. Kenapa bisa memilih Gina di antara ratusan atau ribuan wanita yang ada? Apa sih kelebihannya? Sama seperti halnya saya tanya ini sama lu, apa kekurangan? Tapi kali ini saya tanya kelebihannya apa gitu. Kenapa tiba-tiba di rumah ya? Apalagi sekarang sudah punya Fatima. Iya. Gini, jadi nggak tahu ya, saya yang namanya suka itu bukan lewat mata sih, Iya betul. langsung lewat perasaan, jadi dapat kliknya. Nah, dan itu yang saya perjuangkan. Kalau ada yang saya suka, itu yang saya perjuangkan. Iya betul sekali. Berjuang sampai selesai, sampai dapat hasil. Iya betul. Banyak sekali wanita-wanita di sana yang cantik-cantik, tapi kita tidak tahu yang mana hati kita ya terklik Kalau gitu. tentang cantik sih ya banyak. Banyak Tapi kan ini tentang perasaan. tentang perasaan. Ya, ada perasaan yang tiba-tiba cocok gitu Iya, ya. alhamdulillah. Itu namanya jodoh. Kalau di apa namanya? Apa namanya itu ya? Zing, ada zingnya. Iya, Zing itu. Di film Hotel Transilvania. Ya, udah Transilvania. Bapak ini suka juga kartun. Sampai segitiga sekarang ya. Iya. Oke. Ya, nggak apa-apa. Kartun itu kan bukan hanya untuk anak-anak, tapi ada juga sekarang untuk dewasa ya. gitu ya. Jangan lagi membaca pikiran saya mau bicara kemana ya. Udah tahu anak kemana. Iya. Saya itu Suka tidak. jual komik itu ya?
Pokoknya kartun yang baik lah gitu. gitu. Iya. Kita tidak bicara hentai atau apa. Gitu. Kita bicara manga. Oh, salah sebutan ya. Oh, produk. Tapi tidak apa-apa ya, selama itu hobi yang bermanfaat atau berfaedah. Menguntungkan. Iya, bukan maksudnya baca komik, menghibur begitu toh. Kemarin ada temannya Bapak itu Pak Fahri Mubarak juga sempat ke sini. Itu juga hampir saya jual itu, Pak. Pak Fahri, Iya. ya memang bagus dijual itu. Mukanya Pak menjual Fahri. sekali ya. Iya, Pak Fahri itu mukanya menjual sekali, bagus dijual. Bagus dijual itu. Iya. Kenapa kalau saya mendingan kita sarankan saya itu Pak Fahri Mubarak jadi endorse saja. Iya, pengendorse. Pengendorse toh. Menjual tampang. Menjual tampang toh ya bilang. Dek, pilih mana? Ngaji atau sambal? Neng ngaji. Neng. Pokoknya nanti lihat Kayak podcast itu ya. Iya. Astaga. Pokoknya ini untuk Pak Fahri Iya. mungkin bisa saksikan podcastnya, jadi insya Allah nanti bisa bantu Pak Akbar untuk bisa jadi endorse-nya ya. Biar ya bertemu bisa menambah penghasilan lah. Bapak juga bisa jadi selebgram begitu Pak Fahri Mubarak. Tapi ngomong-ngomong, kenal Pak Fahri Mubarak itu di mana itu? Ya itu juga lucu ya waktu saya kenal sama Bapak. Itu kan sama-sama ya, sama-sama ngajar di Estiva. Terus kan saya lebih dulu masuk ya. Iya. Ngajar. Kemudian Pak Fahri hari pertamanya itu Jeling-jeling Iya. Siapa itu? Saya tanya sama teman, Pak, siapa itu? Tidak tahu juga. Bukankah dia perukia di sini? Kan ada jenggot. Iya, Pak Fahri kan Iya. khas dengan jenggotnya. Ya, perukian itu kan ada leko di atas mau dirukia juga. Ya, memang Pak Fahri jago rukiah. Iya, gitu kan. Oh, ternyata dia dosen. Dosen. Tapi sebenarnya memang ada bakatnya perukiah juga ya. Bakat terpendam. Agak terpendam. Mungkin bisa di endorse juga sama kita. Saya kalau merukia saya suruh keluar manusianya. Setannya tinggal. Iya, nanti rencananya saya mau bikin podcast ulang tentang rukiah dengan Pak Fahri Mubarak. Oh iya, sama Ana. Hmm. Apa namanya? Rukia sama apa itu hafal ini? Hafiz. Hafiz ya. Hafiz. Itulah harapan saya. Kenapa juga anak perempuan saya kasih nama Hafiza? Oh, Hana Hafiza. Hana Hafiza. Kalau penamaan Fatimah Zahra, kenapa dinamakan Fatimah Zahra? Fatimah Zahra. Jadi waktu umur 7 bulan kehamilan, Ya. saya coba-coba tes nama-nama sahabat Nabi, sahibah apa namanya? Sahabat perempuan sahibah ya? Ya gitu ya. Nama-namanya istri Nabi, mulai dari Khadijah, Aisyah, pas Fatimah nendang. Nendang Fatimah. Oh, disebut ya? Iya. Disebut. Jadi saya panggil Aisyah, tidak ya. respon. Khadijah tidak respon. Fatimah dinendang. Fatimah. Terus Fatimah Zahra kan yang dikenal sebagai apa namanya, istri Ali bin Abi Thalib. Ya, pokoknya saya sangat mendukung dengan nama Fatimah Zahra. Itu nama bapaknya dan nongol ya? Ya, jadi nama lengkap anak saya itu Fatimah Zahra Akbar. Fatimah Binti Zahra Akbar. Binti Akbar. Oke. Untung anak kita kalau laki-laki nama Ali kan sudah ada ya, nama Iya. Ali Ammar itu kan sudah ada. Iya. Ali Ahmad. Siapa itu kayak kenal? Iya, nama anaknya siapa itu, namanya Ali sama Ammar. Kayaknya. Oh. Ya. Seleb kid. Seleb kid apa kan? Iya. Semoga nama-nama nanti calon selebgram. Selebgram. Cita-cita aja kan selebgram. Iya. Terus begini, dari keseharian sebagai dosen sama bisnis, bagaimana bagi waktunya ini? Saya kira dosen itu sibuk. Iya, betul. Bagaimana antara karir dan usahawan, antara Tidak pakai waktu banyak sih kalau jual kan. Ya, masalahnya Kalau menyiapkan yang produk ini dari kapan? Ya, jadi Butuh pemasaran. Sambal Uli ini kan rintisannya saya sama adik saya. Ya. Jadi punya pembagian job, punya pembagian tugas. Adiknya siapa namanya? Ya, adik
Adek saya namanya Nur Hikmah. Nur Hikmah. Kalau nggak salah dia juga YouTuber ya, bukan? Kan sih dia suka main TikTok. Aduh, Nur Hikmah, jangan terlalu banyak main TikTok lah. Tapi jangan salah Pak, itu TikTok banyak viewersnya 1 juta. 1 jutaan? Ya, jutaan. Jadi kalau mau beralih dari YouTube ke TikTok itu bagus Pak. Bisa. Weh, mantap padanya Pak Akbar. Iya, jadi Viewersnya. apa itu namanya? Dosen TikTok, main TikTok. Saya lupa namanya. Iya, karena Bapak juga Iya. sempat viral dulu. Sempat viral di situ. Diviralkan di TikTok. My lecture, my husband. Nanti bisa dilihat di Instagram itu sempat tersebar. Ya. Alhamdulillah. Istilahnya FYP. FYP. Viral di Iya, for your apa? Salah. Saya enggak main TikTok juga. Iya, bisa booming nanti kalau kita berdua main TikTok bersama. Boleh. Tapi sekali-sekali nanti kita coba ya. Ya, bisa So- TikTok kan. Tapi jangan yang joget-joget. Ya, itu kan sedikit ya apa-apa, kita TikTok kan sambal u atau mau sambal u kan TikTok begitu. Kenapa namanya harus sambal u? Ngurus capek kan? Tahu di sini. Ada itu. Ya apa kenapa tadi kan? Kenapa memilih nama sambal u? Ya, sambal itu sebenarnya dipanggil berupa gitu. Kalau dilanjut apa? Sambalu, ya? Iya, sambalu. Nah, apa artinya sambal u? Sambalu itu kan pembeli. Pembeli itu bahasa Makassar ya? Iya. Iya, sambalu itu artinya pembeli bahasa Makassar. Biasa kalau penjual ya, sambalu biasa untuk pembelinya ya. Bagus juga. Dipisahkan. Sambal for you banyak ini yang filosofi. Kenapa sih harus tertulis 101% pedazin? Iya. Nah, apa artinya? Ini bukan pedazin, ini tanda seru banyak Pak. Saya malu. Saya malu. Pedaz. Pedaz ya. 101% pedaz. Nah, ini kan bahasa-bahasa marketing Pak. Oh iya. Kalau bilang 101% berarti betul-betul pedis. Jadi ada banyak makna, banyak apa namanya filosofi dari Filosofi. ya dari merek-merek ini. Serius ini, saya baru coba sambal baby cumi. Tinggal yang bawang aja sambal bawang ya. Ya ada sambal bawang. Bawang apa? Bawang merah kah? Bawang Nasi. putih? Iya bawang merah sih kalau ini. Lebih ke bawang merah. Ya. Wis. Dan yang terakhir mix ini berarti dari jadi sambal u ini ada di sini ada 5 varian ya. Anda tinggal pilih yang mana. Sambal baby cumi, sambal bawang atau sambal terasi, sambal pete dan mix itu gabungan dari sambal-sambal yang Iya, sudah saya sebut tadi. request Ya, aja. tergantung dari selera dan request. Tinggal di kontak aja WA-nya di sini. Nanti saya simpan juga WA-nya di kolom deskripsi. Ada di sini. Ada? Kelihatan? Oke. Nanti kita klik di Kelihatan? sini. Tidak? Tidak kelihatan? Tidak kelihatan. Kenapa kok tidak kelihatan? Oh iya. Jadi ini pedas ya, bukan pedazin. Saya selama ini kira itu pedazin. Kira itu tanda serunya sama. Kenapa tiga tanda seru kayak huruf E saja Itu kan tiga? bahasa marketing juga. Apa? Bagaimana Pak? Bagaimana? Bukan yang ditangkap itu ya Pak? Oh, iya. Yang Iya. 600 giga. Makanya dia masih giga. Soalnya tanda serunya tiga. Alamat D-nya 3. Saya kira pakai bahasa marketingnya E-nya juga tiga. Iya. Astaga. Alamat D-nya 3. Berapa? Kayaknya kamu koleksi ya? Oh, tidak. Bagi ya? Sudah saya hapus semua. Oh, sudah dia. Tersimpan semua di recycle bin. Tinggal kapan waktunya untuk di restore. Di restore kembali. Aduh, Bahaya. bahaya. Bahaya bapak ini. Iya. Tapi ngomong-ngomong, sudah ada DPIRT-nya, tapi kenapa tidak ada Balai POM? Balai gitu? POM. Iya, Balai POM. Sekali. Kenapa tidak nampak Balai POM? Bisa dijelaskan? Interesting questions. I think that. Ya, jadi kenapa tidak ada Balai POM? Kemarin kita sempat diskusi-diskusi sama senior-senior Iya. yang sudah melanglang buana untuk membuat produksi rumah tangga. Iya. Jadi ada memang beberapa produk yang perlu pakai Balai POM. Iya. Nah, registrasi Balai POM ada juga yang tidak perlu. Untuk bahan-bahan yang beresiko tinggi itu Iya. yang perlu registrasi Balai POM. Misalnya air mineral. Air mineral ya, iya. Mineral itu
kalau buat usaha air mineral, bukan refill ya, bukan apa namanya, apa yang namanya galon. Galon isi ulang. Ya, galon isi ulang tidak. Oh. Tapi perusahaan air minum ya, baik lokal ataupun nasional itu kalau ada balai POM, karena dia berisiko tinggi cemaran mikroba. Kalau ini tidak. Jadi tidak semua produk harus ada balai POM, tapi di produk ini ya. sudah ada PIRT. Ya. Jadi Kalau PIRT tetap harus aman. ada. PIRT harus tetap ada. Harus tetap ada. Karena ini merupakan produk rumah tangga, industri rumah tangga. Iya. Cuma saya saran aja tambah logo halal. Oh, logo halal. Oke. Iya, mungkin bisa dijelaskan. Sampai saat ini kita belum buat ini sih, buat registrasi halal. Iya. Di mana sekarang? Depak ya atau di MUI? MUI. Masih di MUI. Tapi katanya di Kementerian Agama ya. Iya. Nanti ya, coba. Tapi meskipun daripada itu tetap ya memenuhi syarat, karena sekali lagi ada PIRT-nya. Ya, PIRT itu harus Pak. Jadi kayak apa namanya? Mau usaha frozen food itu harus ada PIRT. Frozen food ya. PIRT itu harus ada. Jadi pembelajaran buat kita semua bahwa banyak produk atau handmade begitu yang buatan sendiri, buatan di rumah, tapi terkadang mereka melupakan namanya izin ya, PIRT. Jadi untuk melihat produk yang suatu aman atau tidak, mungkin perlu ada namanya PIRT, dan produk Samalu ini sudah ada PIRT-nya. Itu supaya salah satu gampang kelebihannya. distribusinya. Ya. Kalau tidak ada PIRT bisa didenda. Oh begitu. Ya, bisa didenda, ada pidananya juga. Jadi memang harus ada PIRT. Memang harus ada PIRT. Kecuali untuk registrasi balai POM itu dilihat dulu apakah dia produk risiko tinggi atau tidak. Oke, jadi bukanlah produk yang berisiko tinggi dengan adanya Itu pengetahuan PIRT farmasi sudah. lagi Pak. Ya, pengetahuan Ya, farmasi. manajemen farmasi. Hanya farmasi yang tahu begini. Ya, hanya anak farmasi yang tahu begini, karena farmasi itu kan bukan hanya obat-obatan kan. Ya. Bisa juga ke kosmetik, makanan, minuman. Ya. Pokoknya luas lah, jangan sampai pikiran orang di luar sana farmasi itu hanya obat-obatan lah atau menjual di apotik, padahal luas. Ya, tapi dengan adanya pengetahuan farmasi yang dimiliki Pak Akbar, ya bisa dituangkan ke dalam ilmunya dalam sebuah Yang produk. lain bisa juga lah. Iya. Rata-rata anak farmasi itu kreatif. Jadi insya Allah bisa. Jadi ini tanpa bahan kimia juga, kan? Iya. Sampai anak 100%. farmasi taruh bahan kimia, campur asam asetat mungkin. Sama saya. Oh, dia masalah tadi. Oh, contoh. Oh, dia masalah itu ada kasih asam juga. Ya. Terus saya mau tanya, bagaimana cara pemasarannya, market, ya, yang dilakukan selama ini? Untuk saat ini ya kita manfaatkan sistem online sih. Online. Ya, jadi kita buka Instagram, kita ada Shopee juga, dapur HIDN. Oh, Shopee? Ya, ada Shopee. Ada di Shopee, guys. Ya, ada di Shopee. Terus ya alhamdulillah dari sistem online itu ya sudah dipasarkan ke berbagai tempat, sampai di Kumba, sampai di Jakarta. Kumba, Jakarta. Kemarin ada yang pesan di Jepang, guys. Produk Samalu ini sudah dipesan bukan hanya untuk di kalangan lokal, tapi sudah nasional dan bahkan internasional. Biasanya sudah sampai ke Jepang. Jadi rugi kalau tidak coba produk Samalu ini. Sambal yang lagi viral saat ini dan lagi hits saat ini hanya ada di dapur hits. Makasih Rex Channel sudah mengundang kita. Oke. Sama-sama, saya juga tertarik karena saya pernah mencobanya dan alhamdulillah luar biasa enak dan banyak cuminya di dalam. Bagi yang merasa pernah tidak kedapatan cuminya, siapa itu ada ya? Itu Mungkin memang sudah disediakan Pak. disediakan kan ya? Iya. Itu inisialnya PASRIL. Iya, inisialnya ASRIL ya. Ya sempat protes itu. Ada konsumen sampai protes. Kenapa cuminya cuma satu? Itu ada orang yang memang disediakan. Canda. Semoga yang inisial ASRIL itu tidak sempat nonton ya. Kalau umpamanya iya. Jadi pada saat menyebut namanya dibunyi gitu. Oke, jadi marketingnya saat ini ya melalui sosmed, sosial media, dan alhamdulillah sudah Itu perlu Pak. tercapai. Jadi yang namanya sosmed itu harus dimanfaatkan untuk sebaik-baiknya ya. Iya. Karena apalagi di masa pandemi ya kan. Iya. Susah untuk ketemu langsung. Dan ternyata kalau misalnya kita manfaatkan betul-betul itu sosmed,
Ya itu bisa sampai ke. Alhamdulillah. Terima kasih nih sudah hadir di Ya, sini. sama-sama. Dengan Saya produk. juga terima kasih banget ini sudah dipanggil di RX Channel. Tidak ada masalah. Kapan saja mau datang, RX Channel pintunya terbuka, baik untuk masuk dan keluar. Bisa lewat jendela. Jadi Pak Akbar ini alhamdulillah sudah bersempat hadir di RX Channel Studio kali ini, ya khususnya di Studio 2 kita. Dan jangan lupa untuk mencoba sambal sambal yang lagi hits, buatan asli Makassar, Yep. Sulawesi Selatan. Sudah ada PRT-nya. Sudah ada PRT-nya, aman. 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 Rugi kalau Anda tidak sempat mencobanya. Hidup itu hanya sekali dan jangan gunakan manfaatkan sebaik mungkin. Jangan sampai terlewatkan untuk tidak mencoba sambal atau sambalu, ya. Yang dimiliki oleh Dapur Hits. Jadi silakan klik di Instagram Dapur Hits, Dapur.hits 2Z, ya. Oke, dengan 101 pedas. Oke, terima kasih kehadirannya. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast berikutnya, Pak Akbar. Ya. Kita tutup bersama-sama dan tiket kami berikutnya di RX Podcast hanya di YouTube RX Channel.